Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatu maradil qalbi. Tanda-tanda hati yang sakit atau sakitnya hati. Wa min alamati maradil qalbi an ya'tadiru 'ala al-'abdi Yata'adzara an yata'azzara 'ala al-'abdi ma khalaqa lahu min ma'rifatillahi wa mahabbatihi wasyauqi ila liqa'ih. wa inabatihi. Dan di antara tanda-tanda sakitnya hati seorang hamba, di mana dia sulit, hamba tersebut sulit untuk melakukan apa yang dia diciptakan karena hal itu, berupa mengenal Allah, ya, mencintai Allah, rindu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ada hampa. Wal inaba ilaih, ya, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa isaru dzalika ala kulli syahwatin, dan artinya memenangkan semua itu dari semua syahwat. Jadi semua ini tidak bisa mendominasi di dalam hatinya, kemudian bisa mengalahkan syahwatnya. Wa yuqaddimul 'abdu hazzahu wa syahwatahu ala ta'atillahi wa mahabbatihi. Maka hamba tersebut dia akan mendahulukan kenikmatannya, syahwatnya daripada ketaatan kepada Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berkata, hawa fa anta takunu alaihi wakila. Furqan 43. Sudahkah engkau Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Qala ba'du salaf Sebagian salaf berkata, walladhi kullama hawa syai'an rakibahu, yaitu orang yang setiap dia menginginkan sesuatu maka dia lakukan. Ya, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Fayahya hadhil hayatad dunya, maka dia menjalani kehidupan dunia ini hayatal bahaimi, sebagaimana kehidupannya hewan. La ya'rifu rabbahu, dia tidak mengenal siapa Rabbnya, siapa penciptanya. Dan dia tidak menyembah Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Surah Muhammad ayat 12. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan di dunia, dan mereka makan seperti hewan, makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka. Mereka makan sebagaimana hewan makan. Wal jazaa'u min jinsil amal, dan balasan sesuai dengan jenis apa yang pernah dia lakukan. Sebagaimana dia tidak menjalani hidup yang dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang Allah ridai, yang dicintai oleh Allah dan Allah ridai, wa huwa kadzalik jamadan la yahis. Jadi bersamaan dengan itu dia juga bukan benda mati yang tidak ada rasa. Jadi dia bukan batu, bukan. Bal yahya min ajli an ya'si Allah bi ni'amihi. Bahkan dia hidup untuk bermaksiat kepada Allah dengan semua nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Wa huwa kadzalika, maka dia juga nanti di akhirat tidak akan jalani hidup atau kehidupan la yahya hayatan yajidu fiha rah. Dia tidak akan mendapatkan kesenangan pun sedikit pun, ketenangan pun di akhirat. Wala yamutu, dan dia tidak mati.
fayafqudul ihsas bil alam, sehingga dia tidak merasakan rasa pedih, rasa sakit. Fala yamutu fiha wala yahya, maka di akhirat nanti dia tidak mati, tidak hidup. Sebagaimana di dunia dia ahli maksiat, dengan semua nikmat yang Allah berikan kepadanya dia tetap bermaksiat, padahal dia bukan benda mati. Dia merasakan semua nikmat itu, bersamaan dengan itu dia melakukan maksiat, maka balasannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Di akhirat dia disiksa dan dia tidak mati. Dia merasakan siksaan itu sebagaimana dia merasakan nikmat di dunia, tapi dia bermaksiat, maka dia di akhirat merasakan semua siksaan, tidak hidup dan tidak mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kulli makan wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghalidh. Surah Ibrahim. Dia teguhkannya air nana itu dan dia hampir tidak bisa menalannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak mati juga, tetapi dia juga mati. Di hadapannya masih ada azab yang berat. Dia tidak mati, dia akan merasakan semua detail penyiksaan di akhirat. Dan di antara sakitnya, tanda-tanda sakitnya hati, bahwa sahibahu, orang yang sakit hati itu, yang hatinya sakit, la tu'limuhu jarahatul ma'asi, dia tidak merasakan pedihnya irisan-irisan atau goresan-goresan maksiat. Sebagaimana dikatakan, wama li jarhin bimayyitin ilamun. Jadi orang yang sudah meninggal, mati, kamu iris, tidak ada yang dirasa. Tidak ada yang dirasa. Misalnya biasa ada orang mati kan, dia tidak merasakan lagi. Kalau dipukul pun tangannya dia tidak akan merasakan sakit. Sampai dia tusuk pisau berdarah dia tidak merasakan, karena mati. Sama dengan hati yang sakit, dia tidak merasakan goresan-goresan, irisan-irisan maksiat, dia tidak rasakan. Karena apa? Karena sudah mati rasa. Al-qalbus sahihu yatawajja'u bil ma'siyah. Maka hati yang sehat dia akan merasakan betul-betul pedihnya maksiat. Wa yata'allamu laha. Dia akan merasakan sakitnya maksiat. Kenapa? Kita yang sehat coba iris, langsung sakit. Begitu pula hati yang sehat teriris oleh maksiat, sakit. Fayahdusu lahu dzalika taubah wa inaba ila rabbih. Maka ketika dia melakukan maksiat, dia tahu karena dia merasakan, maka segera dia bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Qala ta'ala, dan Allah berfirman menggambarkan tentang sifat orang-orang bertakwa. Dzakarullaha astaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau zalim diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Ya. Dzakaru azamatullah wa tawa'udahu wa iqabahu. Jadi ketika dia melakukan maksiat, langsung orang tidak ada yang tidak melakukan dosa dan maksiat. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti akan melakukan kesalahan. Tapi perbedaannya orang bertakwa, dzakaru azamatullah. Dia langsung mengingat, langsung hadir kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Langsung hadir ancaman Allah. Langsung yang hadir bagaimana iqabnya, siksaan yang akan menimpanya. Fa ahdatsa lahum dzalika istighfaran. Maka hal itu akan kemudian melahirkan istighfar.
Famaridul qalbi, orang yang hatinya sakit, yutbi'us sayyi'ata sayyi'ah, dia akan mengikutkan keburukan dengan keburukan. Selesai satu maksiat pindah ke maksiat yang lain. Sebagaimana Al-Hasan ketika berkata atau mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, la barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Wadzambu ala dzam, dosa di atas dosa. Hatta ya'mal qalbu, sampai hati itu menjadi buta. Adapun orang yang hatinya selamat, yang sehat, fayutbi'us sayyi'atal hasanah, maka dia ikutkan keburukannya itu dengan kebaikan. Tamhuha, dan itu bisa menggugurkan, menghapus kesalahan. Ya. Wadzamba wat taubah. Ya, dia mengikutkan dosanya dengan taubat. Jadi di antara tanda seorang itu sakit, dia tidak merasakan ya dampak buruk dari maksiat dia lakukan, atau dia tidak merasakan bagaimana pedihnya maksiat. Wa min alamati maradihi jahluhu bil haqq. Di antara hati yang sakit bahwa orangnya tidak merasakan bagaimana buruknya kejahilan terhadap kebenaran. Tidak ada masalah, dia tidak tahu salah, dia tidak tahu bagaimana akidah yang benar, dia tidak ada masalah. Berarti hatinya sedang sakit. Kalau hatinya sehat, dia takut. Bagaimana? Dia tidak tahu ini, dia tidak tahu kebenaran. Fa innal qalba as-salima, sebab hati yang sehat, ta'allamu biwurudi syubhati alaihi, dia akan merasakan pedihnya ketika diserang oleh syubhat. Wa yata'allamu bijahlihi bil haqqi, dan dia akan merasakan pedihnya karena kejahilannya terhadap kebenaran. Wa bi aqaidihil batilah, dan akidah-akidah yang batil. Al jahlu musibatun min akbaril masaib. Padahal kejahilan adalah sebuah musibah, termasuk berada di puncak musibah. Yata'allamu biha, di mana hati akan merasakan sakit dengan kejahilan itu. Yata'allamu biha man kana fi qalbihi hayah. Ya, orang yang hatinya hidup atau ada kehidupan dalam hatinya, dia akan merasakan sakitnya kejahilan, pedihnya kejahilan. Sebagian ulama berkata, ma'usiyallahu bidzambin akbaha minal jahli. Tidak ada maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa dosa yang lebih buruk dari kejahilan. Karena orang jahil berdosa dia tidak tahu, maka dia akan melakukan semua yang dilarang oleh Allah karena dia tidak tahu. Mau kembali juga tidak tahu. Kembali dari mana? Mau kemana? Dia tidak tahu. Qila lil imam Sahal, maka dikatakan kepada Imam Sahal, ya Aba Muhammad, wahai Abu Muhammad, ayyu syai'in akbah minal jahli, apalagi yang lebih buruk daripada kejahilan? Apakah ada yang lebih buruk daripada kejahilan? Qala al jahlu bil jahl. Tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dia bodoh tapi dia tidak tahu kalau dia bodoh. Ini sengaja nama dong. Qila, katakan sadaq, li'annahu yasuddu babal ilmi bil kulliyah. Benar, karena itu akan menutup semua pintu ilmu secara keseluruhan. Nah, orang merasa tidak tahu, merasa tidak bodoh. Nah, tidak butuh terhadap ilmu.
ya, jahil murakkab, jahil pangkat 2. Dia tidak tahu. Jahil murakkab itu dia tidak tahu, kemudian dia menganggap dirinya tahu. Kemudian yang dia tahu berbeda dengan yang sebenarnya. Nah, ini yang syairnya. Wa yaqulul qa'il wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahli wa jisamuhum qabla al-quburi kuburun. Dan pada kejahilan sebelum kematian adalah kematian bagi orangnya. Jadi belum dia mati sudah mati. Wa jisamuhum qabla al-quburi kuburun. Dan jasadnya itu sebelum dikuburkan sudah menjadi kuburan. Warwahuhum fi wahsyatin min jusumihim wa laysa lahum hatta nusyuri nusyur. Al-jahl bil jahli. Wa min alamati maradihi sahibihi anil aghdiyati nafi'ati ila sumumid darrah. Dan di antara hati sakit yaitu di mana dia menyampingkan, tidak mempedulikan ya protein hatinya. Protein hati yang bermanfaat untuk hatinya, justru dia lebih memilih racun yang memberikan mudarat. Dia tidak mengetahui hal yang bermanfaat untuk hatinya, bahkan dia meneguk racun yang bisa mematikan hatinya. Kama ya'ridu aktsarun nas, sebagaimana kebanyakan manusia i'rad, berpaling an sima'il Qur'an, dari mendengarkan Al-Qur'an, alladzi akhbara Allahu azza wa jalla anhu, yang Allah beritakan tentangnya, ya, tentang Al-Qur'an. Allah mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Ya. Padahal Al-Quran ada syifa, tapi dia tidak dengar, tidak mau dengar. Ada kesembuhan. Dan mereka lebih memilih mendengarkan nyanyian yang justru menumbuhkan kemunafikan di dalam hati dan membuat gejolak syahwat di dalamnya. Bahkan di dalam nyanyian itu ada bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma fihi. Al-abdu, maka seorang hamba, fal abdu yuqaddimu 'ala al-ma'siyah li mahabbatihi. Qaddimu 'ala al-ma'siyah li mahabbatihi lima yubghiduhu Allahu wa rasuluhu. Maka dia lebih mendahulukan maksiat daripada cintanya. Karena saking cintanya kepada maksiat. Lima yubghiduhu Allahu wa rasuluhu. Fal iqdamu 'ala al-ma'siyati natijatun limaradil qalb. Maka ketika orang lebih memilih maksiat, lebih memilih nyanyian daripada lagu, nyanyian daripada Al-Qur'an, lebih memilih itu, lebih memilih misalnya komik atau cerita-cerita yang lain, lebih memilih hal-hal yang justru memberikan mudarat misalnya kan, daripada hal-hal yang bermanfaat, itu natijah, hasil dari sakit hati sakit. Wa yazidu fi maradil qalbi, dan dia bertambah sakit. Wa kullama salimal qalbu ahabba ma yuhibbuhullah. Dan setiap kali hati itu sehat sesuai dengan tingkat kesehatannya, maka dia akan semakin cinta apa yang dicintai oleh Allah, atau dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah SWT dan apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapati kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Rasulullah SAW bersabda, "Dzaqa ta'mal imani," yang merasakan manisnya iman, man radiya billah, adalah orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb dan agama Islam, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai saya menjadi orang yang paling dia cintai dari bapaknya, anaknya, dan semua manusia. Nah, itu berat. Wa min alamati maradihi, dan di antara hati yang sakit tanda-tandanya adalah dunia. Dia mengambil dunia sebagai tempat tinggalnya. Wa yarda biha, dia ridha terhadap dunia. Jadi kalau diberikan pilihan antara proyek akhirat dengan proyek dunia, dia lebih pilih proyek dunia daripada proyek syukran. Terima kasih. Proyek syukran dengan proyek fulus. Lebih banyak orang pintar beralasan. Kalau saya bisnis ini proyek menghasilkan uang saya bisa sumbangkan, saya bisa ini. Banyak orang pintar menjelaskan. Tapi Allah Maha tahu apa yang ada di hati setiap orang. Wa yarda biha wa yatma'innu fiha. Dia tenang dengan dunia. Wala yahissu fiha bi gurbatin. Dan dia tidak merasakan gurbah, terasingan, bahwa dia sebenarnya bukan tempatnya, dia bukan kampungnya. Bagaimana kalau bukan kampung tak? Nah, tidak ada ketenangan. Apakah kita mengatakan kapan saya tinggalkan ini? Ya. Atau kita akan mempersiapkan perjalanan selanjutnya? Wala yarjul akhirat. Tanda hati yang sakit tidak ada mengharap akhirat. Wala yas'alaha sa'yaha, tidak ada usaha untuk akhirat. Wa kullama sahha al-qalbu min maradi tarhalu ila al-akhirah. Setiap kali hati itu sehat, maka dia siap untuk melakukan perjalanan akhirat. Ya, kalau orang beramal itu dia sudah berjalan menempuh jalan-jalan akhirat. Amal. Fayu'ti an-nasu zahirahu wa yukhalifuhu bi batinihi. Yara ma hum fihi ma hamma fihi wala ma hum fihi wala yarawna ma huwa fihi. Fayu'ti an-nasu zahirahu wa yukhalifuhum bi batinihi. Yara ma hum fihi wa la yaruna ma huwa fihi. Wa yakunu haluhu fid dunya kama wassa Rasul sallam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadi dia hanya melihat dunia. Oh, saya di dunia sekarang. Realistis toh? Maka jadilah keadaannya itu sebagaimana yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW. Fayu'tin nasa zahirahu wa yukhalifuhum bi batinihi.
Jadi ini tentang orang yang sehat hatinya. Kullama sahal qalbu min maradihi tarhal ila akhirah fayu'tin nasa zahirahu wa yukhalifuhum bi batin. Yara ma hum fihi wa la yaruna ma huwa fihi. Wa yakunu haluhu fid dunya ka'annaka gharib wa 'abid sabil. Sebagaimana orang-orang yang gharib, orang-orang yang asing, orang-orang yang menempati, artinya memang dia di dunia tapi sebenarnya bukan itu tempatnya. Bersiap untuk melakukan perjalanan di akhirat. Tanda sakit hati. Kemudian alamatu sihhatil qalbi, tanda sehatnya hati. Awwalu alamatin li sihhatil qalbi wa mahabbatir rabbi, tanda pertama sehatnya hati dan cinta kepada Allah, ya kathratu dzikrillah, banyak berzikir kepada Allah. Fa innal quluba kama qila kal quduri wa alsinatuha magharifuha migrafuha. Sebagaimana dikatakan bahwa hati itu seperti kitr. Kitr itu semacam panci yang memuat, ya. Kemudian lisan itu adalah lubangnya, grafnya. Artinya dia akan mengeluarkan apa yang ada di dalamnya. Fal lisanu yukhriju ma fil qalbi. Hatilah yang akan mengeluarkan apa yang ada min hulwin, apakah itu manis atau hanzal. Fa idza imtala al-qalbu bi hubbir rabbi jalla wa ala taharraka al-lisanu bidzikri wala bud. Kalau hati itu penuh dengan cinta, sudah penuh itu, pasti keluar, akan mengeluarkan lisan akan bergerak untuk berzikir, pasti itu. Wa idza imtala'a bi ghairi dzalika minal kufri, tapi kalau yang memenuhinya adalah kekufuran, kefasikan, maksiat, maka taharrakal lisan bil ghibah, lisan akan bergerak untuk ghibah, namimah, wal fahash, wal bada', yang buruk-buruk. Ghibah, namimah, fahash, itu gambaran hati. Sebagian mereka mengatakan al-muhibbu, orang yang mencintai Allah, la yajidu lid dunya ladzatan, dia tidak akan mendapatkan di dunia kelezatan. Wala yakfalu an dzikrillah, dan tidak pernah lalai dari mengingat Allah tarfata ain, ya, sekejap mata. Ketika kita ta'ajub terhadap sesuatu, berarti kita belum sampai di situ. Kita mendengar bahwa Rasulullah salat sampai bengkak kakinya, wah bisanya, berarti kita belum pernah sampai ke situ. Ketika kita mendengar orang sampai bisa menghatamkan Al-Quran, kita berarti kita hakikatnya belum sampai ke situ. Orang bisa menyumbangkan hartanya sekian, 2M misalnya, dan kita, wah bisanya dia, berarti kita belum sampai ke situ. Sesuatu yang membuat kita takjub terhadap sesuatu itu memang biasanya karena kita belum sampai di situ, ya. Bisanya dia, bisanya. Karena kita belum mengetahui idza ulima sabab zalal ajab. Kalau kita sudah tahu sebabnya, takjub itu akan hilang. Takjub itu akan hilang. Misalnya saya orang kaya, sumbang 2M. Saya rasakan bahwa itu sedikit, kemudian betul ada keikhlasan. Ada orang sumbang 2M sama, dan saya tidak takjub. Tapi coba orang yang pelit, dia sudah kumpulkan hartanya susah payah,
kemudian mendengar ada orang bisa mengeluarkan hartanya sekian banyak. Wah, bisanya dikeluarkan tuh. Jangan kan zakat saja, banyak orang begitu. Kita capek-capek cari baru mau dikeluarkan begitu, baru kasih semua orang. Sering kita merasa takjub terhadap seseorang, itu tanda bahwa kita belum sampai di situ. Kayak begini, misalnya ketika orang mengucapkan ini, dia tidak merasakan kenikmatan di dunia. Selama ini nikmat-nikmat aja. Maka Indonesia saja sudah nikmat sekali. Ini tidak pernah lupa kepada Allah sekejap mata. Oke, lakadzalika al-muhibbu ta'irul qalbi katsirud dzikr. Tasabbibun ila ridwanihi bikulli sabil. Yaqdiru 'alaiha min al-wasa'il wan nawafil da'ban wa syaukan. Dzikr 'inda asy-syiddati 'alamatun 'ala al-mahabbah maqala antara. Walaqad dzakartuki warrimahu nawahilu minni wa bidul hindi taqturu min dami. ففي الوقت الذي يرخص فيه بالإفطار وقصر الصلاة أمر الله عز وجل بالإكثار من الذكر. Dan pada waktu di mana ditarkhiskan, dibolehkan untuk iftar dan mengkasar salat, Allah merintahkan untuk banyak berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteduh hatilah dengan sebutlah nama Allah banyak-banyak dan berzikir dan berdoa agar kamu beruntung. Ya, sampai sini. Min alamati sihhatihi annahu la yazalu yadribu ala sahibihi hatta yuniba ila Allah. Yudrabu ala sahibihi.